Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ahmad Rofi'i, saya dari Kisaran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Saya bergelut di dunia budidaya jamur ini sejak 2008. Ya, asal mula saya tertarik budidaya jamur tiram ini, pada awalnya saya adalah seorang tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Tidak selamanya saya akan menjadi tenaga kerja di luar negeri. Saya perhatikan di sana jamur sangat populer, di mana-mana ada, di supermarket, di pasar raya semua ada, konsumsi masyarakat pun suka. Saya baca literatur bahwa jamur itu banyak berkhasiat untuk kesehatan manusia. Jadi awal dari situlah saya terpikir, apa yang boleh saya lakukan nanti selepas pulang jadi TKI. Persiapan yang saya lakukan saat itu adalah kami mengambil kursus pelatihan budidaya jamur tiram di Citra Mushroom Resources di daerah Selangor. Pada waktu itu dikelola oleh Bapak Zulkarnain yang memberikan pengarahan, memberikan pencerahan, memberikan bagaimana cara-cara budidaya jamur tiram. Jadi saya secara resmi, secara non formal, saya ada pembelajaran sebelum saya terjun di dunia jamur tiram ini. Nah, selepas saya pulang ke Indonesia, saya meningkatkan ilmu saya, mempersiapkan apa yang perlu saya lakukan, yaitu saya belajar berguru jamur ke Bapak Syairozi di Pati, Jawa Tengah. Selain itu juga saya berguru ke Bapak Syafi'i di daerah Kudus. Jadi untuk memantapkan, untuk meyakinkan apa yang saya pelajari, apa yang saya baca di literatur yang ada. Ya, pada awalnya memang kami tidak punya persiapan yang matang dari segi permodalan. Jadi saya memanfaatkan bumbung ataupun rumah yang kosong sebekas pabrik kerupuk. Pada awalnya saya memulai tidak banyak, saya masih proses pembelajaran. Saya memulai hanya dengan 200 backlog saja. Itu pun saya kerjai dengan istri saya. Dari sedikit demi sedikit itulah kami belajar mengenali langsung jamur tiram ini. Ya, pada awalnya memang masih banyak kekurangan ataupun masih ada kesulitan, ada kendala-kendala. Ya, namanya masih pemula, jadi nggak apa-apa.
Saat itu semua saya kerjai dengan berdua, mulai dari penyiapan medianya sampai proses pembuatan media. Alasan saya mengapa saya memilih budidaya jamur tiram ini, yang satu tidak perlu menyiapkan lokasi yang luas, yang kedua perawatannya mudah, yang ketiga punya nilai komersial yang cukup tinggi di masyarakat, yang keempat punya nilai gizi yang bagus untuk kesehatan manusia. Itu alasan yang saya gunakan, yang alasan yang saya pakai untuk membudidayakan jamur tiram ini. Pada prinsipnya semua orang itu bisa budidaya jamur tiram, namun kadang-kadang ketekunan, terus kesabaran itu salah satu kunci keberhasilan kita dalam proses budidaya jamur tiram ini. Dari perkembangan itu saya pada awalnya walaupun 200 backlog itu penjualannya ya, karena daerah saya ini masih awam jamur tiram, tidak seperti di daerah-daerah lain, maka ya saya penjualannya adalah door to door. Jadi saya tawarkan dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor, ini setiap hari, setiap pagi. Nah, jadi selepas jamur itu saya kemas. Tidak banyak keuntungan pada awalnya karena hanya 200 backlog. Namun dari segi perkembangan usaha, jadi tiap hari atau setiap minggu bertambah. Jadi pada saatnya, pada saat ini ya sudah ribuan backlog yang boleh kami siapkan. Jadi kalau masalah jualan ya, saya sudah pada awalnya merintisnya dulu, saya mencari rekan-rekan, mencari relasi-relasi yang bisa kita ajak kerjasama. Jadi awalnya ya kami jual ke daerah-daerah lain juga karena produksi kami sudah mulai meningkat. Saat itu alat-alat kami semua serba manual ya. Jadi kita lakukan secara manual, mulai dari proses pembuatannya, ya, pengukusannya, pengepresannya, semua adalah serba manual. Namun dari segi perkembangan waktu, dengan kami sudah memulai dengan teknologi sederhana yang kita persiapkan, yang kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan hasil daripada jamur tiram ini.
Dan alhamdulillah sampai saat ini dengan usaha jamur tiram ini saya telah berhasil mencetak anak saya, bisa menguliahkan anak saya yang satu sudah lulus, tinggal yang satu lagi di dalam pertengahan perkuliahannya, yang dua-duanya ada di Malang. Alhamdulillah. Jadi tidak sia-sia saya berjuang di dunia budidaya jamur ini hanya dengan bermodalkan 200 backlog pada awalnya, dengan kegigihan, dengan ridho Allah, dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan support keluarga. Alhamdulillah hasilnya lumayan, dan bisa menyekolahkan anak sampai sarjana. Itulah yang hasil daripada budidaya jamur tiram ini. Jadi untuk selanjutnya masih banyak perencanaan yang kami lakukan supaya usaha kita ini, usaha jamur tiram ini bisa berkembang lebih besar lagi, bisa berkembang lebih luas lagi. Kalau bisa, mungkin bisa membuka ataupun bermitra dengan petani-petani lain untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan produksi jamur tiram ini. Karena produksi jamur tiram ini sungguh luar biasa permintaannya. Jadi di daerah kami ini permintaan tinggi, budidayanya kurang. Jadi harga di daerah kami ini begitu tinggi, yaitu per kilonya hanya Rp25.000. Mungkin berbeda, setiap daerah punya harga yang berbeda, mungkin dari segi biaya produksi ataupun mungkin dari segi permintaan yang tinggi, tentunya berbeda-beda. Jadi kalau daerah kami ini masih permintaan tinggi, produksinya masih rendah. Jadi itulah peluang sebagai usaha kecil yang perlu kita tingkatkan, perlu kita besarkan. Jadi banyak program-program yang telah kami lakukan di sini. Itu ada pelatihan budidaya jamur tiram pun kita laksanakan, untuk kegiatan anak-anak sekolah pun kita laksanakan, untuk PKL dari mahasiswa pun kita terima, untuk kegiatan masyarakat pun kita laksanakan. Jadi apa yang perlu kita ataupun apa yang boleh kita kerjakan untuk kemajuan masyarakat, kami senantiasa terbuka kepada umum. Jadi sekiranya dari sekian masyarakat ada yang berminat mempelajari budidaya jamur tiram ini, bisa menghubungi Arya Farm ya. Jadi itulah cerita singkat yang dapat saya lakukan. Jangan lupa untuk meningkatkan atau melanjutkan
menghidupkan channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya kami bisa lebih semangat, supaya kami bisa lebih gigih di dalam memberikan tutorial berikutnya. Jadi terima kasih untuk semuanya. Nanti akan kami lanjutkan untuk sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.